Sahabat-sahabat sejati dimanapun Anda berada, salam damai dari kami Perguruan Kelinci Utara. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di dalam kandang umbaran ya. Dan di video kali ini saya akan menjawab atau membahas sebuah pertanyaan dari viewer saya di salah satu komen. Kalau tidak salah akun channel bernama Al-Haq. Beliau menanyakan, katanya, Kang Gun, bagaimana kelinci umbaran supaya tidak sering terkena gudik atau koreng seperti itu. Intinya supaya tidak terkena penyakit kulit lah, seperti itu kan. Nah baik, jadi saya mencoba teknik umbar ini sekitar 4-5 bulan ya teman-teman. Nah selama itu ya tentu saja adalah kendala ya, terutama yang saya rasakan adalah masalah keberadaan kandang. Artinya kandangnya kadang-kadang kan si kelinci itu merobol atau moncor atau keluar kabur seperti itu kan. Namun khusus masalah kesehatan kelinci, nah ini yang saya terapkan, yang tentu saja ini penting dan ini menjadi pengalaman ya, mudah-mudahan bisa ditiru lah buat teman-teman yang kemungkinan sekarang ingin mencoba umbaran kan, seperti itu. Nah baik, berikut akan saya klasifikasi aja lah beberapa teknik umbaran versi saya di Perguruan Kelinci Utara ini. Paling tidak ada 4 teman-teman, 4 cara yang saya persiapkan atau yang saya laksanakan atau yang saya kerjakan di sini. Nah yang pertama adalah ya tentu saja kandang itu tadi kan ya, kandang harus rapi lah teman-teman. Ini pun baru bisa stabil setelah 1 bulan terakhir ya Mi ya. Kalau 3 bulan 4 bulan yang lalu itu masih sering kabur gitu. Nah jadi benar-benar kandang teman-teman ya. Kalau masalah kandang itu kan teknis ya, jadi Anda bisa buat sendirilah serapih mungkin, terutama pagar ya. Nah kemudian untuk ukuran kandang itu kan saya sering katakan itu relatif, mau ukuran 5x5, 9x9, bebas aja kalau umbaran, atau di dalam benteng rumah gitu kan, maksudnya di lingkungan pekarangan rumah yang di benteng seperti itu, diumbar di dalam nggak masalah gitu. Yang jelas kalau versi saya, menurut saya umbaran itu adalah kelinci yang diternakan di tanah, itu umbaran menurut saya. Nah kemarin pernah saya nyoba diumbar secara alami tidak ngarit, namun belakangan ya kepepet stok pakan habis. Akhirnya kandang umbarannya saya persempit kan, di konten terdahulu pernah saya kupas itu. Nah yang pertama, kandang harus rapi. Nah kemudian pengertian rapi di sini adalah kalau versi saya, kandang ini harus ada pelindungnya dari hujan teman-teman. Contoh sebelah sini bisa dilihat nih, ini teman-teman bisa dilihat. Itu kan saya sekat dengan genting ya gitu. Coba teman-teman perhatikan, ini saya di luar kandang ya kan. Nah batas kandang dengan bagian luar itu adalah ini deretan genting ini nih, tuh disekat seperti itu. Kemudian di bibir kandang ini kan dikasih tanah agak tinggi gitu. Nah sementara ini kan pagar kandang, nah ini di dalam kandang seperti itu. Nah ini maksudnya supaya wilayah kandang ya, wilayah kandang di dalam situ, nah itu terhindar dari rembesan air atau aliran air apabila terjadi hujan deras ya teman-teman. Nah jadi ini merupakan jalur air lah seperti itu. Nah ini jadi air datang dari sana ke sini kan, ke sini tuh, terhalang oleh tumpukan genteng gitu, terhalang oleh tumpukan genting, jadi air lari ke sini begitu, ke bawah. Ini kan lebih rendah di sini tuh, langsung ke sana. Nah dengan demikian kandang di sini ini akan tetap kering ya, tidak akan basah kuyup apalagi banjir, akan terhindar dari genangan air, kira-kira seperti itu. Oke, jelas ya. Nah ini yang saya terapkan di sini. Nah itu yang pertama masalah kandang. Jadi kandang harus kering ya, kering, disekat
wilayah kandang itu dibentengi seperti itu. Atau Anda mungkin bisa pakai teknik lain, dibuat semacam parit. Jadi air dari luar tidak akan masuk ke kandang. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah naungan, teman-teman. Sejenis ya bangunan untuk tempat dia berteduh. Seperti ini bisa dilihat tuh. Nah, ini naungan sengaja saya buatkan secara sederhana, ya kan? Jadi dia bisa berteduh dari sinar matahari dan dari air hujan di situ. Kemudian itu juga tuh saya buat seperti ini, teman-teman. Tuh. Jadi bisa lewat situ tuh ada bolongan kecil. Bisa juga lewat sini. Jadi fungsinya jelas ini untuk tempat berteduh. Kemudian kalau malam ya untuk menghindari daripada dinginnya angin malam, jadi dia bisa hangat di dalam di sana tuh. Gelap ya. Tuh. Tapi ada tuh di dalam tuh siapa? Si Vanessa tuh. Lagi nyumput. Nah, ini anak-anaknya. Oh, bukan, itu si Angel. Warga baru si Angel. Baru pulang. Nah, jadi yang kedua itu adalah tempat naungan atau bangunan sederhana lah tempat dia berlindung. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah kebersihan kandang, teman-teman. Itu kebersihan kandang. Maksudnya kan kalau umbaran itu kita kadang-kadang seenaknya saja melempar apa saja, entah itu sampah rumah tangga seperti sampah sayuran, buah-buahan, ya kan? Kulit pisang, kulit nanas, bru-bru aja ke sini ke dalam kandang. Kemudian campurlah di sini dengan tai kelinci, ya kan? Kotoran kelinci berserakan, numpuk-numpuk. Kemudian jadi kotor. Kalau tidak sering dibersihkan, itu akan menimbulkan bibit penyakit, teman-teman. Baksil, bakteri, virus, ya di sini. Kalau tidak sering dibersihkan, ya minimal tiga kali sehari ini kandang harus dibersihkan. Jadi itu kunci atau cara supaya kelinci terhindar dari penyakit gudik. Karena di mana-mana pun juga yang namanya penyakit kulit itu sumbernya adalah daripada kebersihan lah, intinya mah begitu. Bisa diserang oleh bakteri, ya, baksil seperti itu atau virus. Dan sumber penyakit itu senangnya di tempat yang lembab lah, seperti itu, lembab dan kotor. Nah, untuk itu suasana di dalam kandang umbaran ini harus kering dan bersih. Itu cara saya, teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu adalah sumber pakan yang notaben pakan itu mengandung khasiat obat. Dengan kata lain, sumber pakan itu harus ada unsur obatnya, yaitu tanaman herbal. Itu yang saya siapkan di sini. Jadi selama 4 sampai 5 bulan itu alhamdulillah tidak ada kelinci-kelinci saya yang buduk, sombong amat, yang gudik, yang skabies. Baru tadi saya melihat ada anak si Vanessa itu hidungnya seperti borok, baru satu itu. Dan itu juga belum tentu, entah skabies entah apa, mungkin dia digigit temennya atau kecelakaan numbur itu karena berdesak-desakan mungkin di dalam kandang besi. Mana tadi ya, Mi? Yang putih. Yang putih. Oh, ini. Mana? Ini kayaknya luka apa? Enggak, kok enggak luka. Enggak ya? Enggak luka, ini mah kering tuh. Kering cuma kayak gitu. Kayaknya nih digigit apa ya? Kering ah. Kayaknya luka ini, numbur apa gitu, kemudian ya mungkin luka sedikit, memar atau apa, kemudian bulunya rontok. Sehat ini tuh. Sangat sehat ini. Tuh. Sehat, matanya binar, bersih. Sehat. Kayaknya bukan skabies ini mah. Kalau penyakit biasanya dia menggaruk terus. Ya. Jadi kalau penyakit kulit biasanya gatal. Jadi dia sering menggaruk seperti itu. Kalau dia kan enggak. Oke teman-teman, itu tadi 4 cara yang saya terapkan di perguruan kelinci utara supaya kelinci umbaran saya ini tidak terkena penyakit gudik atau skabies atau penyakit kulit lainnya.
ya. Bisa berikut akan saya ulang yang keempat cara tadi, terutama untuk channel Al-Haq. Perhatikan ya. Yang pertama, kandang, ya kan? Kandang harus kering, tidak boleh lembab, tidak boleh tergerus daripada air dari luar dengan cara tadi dibentengi atau dibuatkan parit. Yang kedua, di dalam kandang umbaran itu harus ada naungan. Naungan itu penting untuk melindungi dia dari terpaan sinar matahari dan air hujan. Karena kalau kena air hujan, dia nanti akan kabulusan. Naon kabulusan teh? Terkena bakteri, virus dan lain-lain, sakit bahkan berakhir kematian bisa jadi gitu ya kalau dia kehujanan. Jadi penting ada perlindung. Yang ketiga, kebersihan. Jadi di dalam kandang umbaran itu harus bersih. Ya, disapu gitu kan kotorannya. Ya seperti itu, bisa dilihat kan bersih lah segini mah kan. Tidak banyak sampah, tidak banyak kotoran-kotoran, sampah-sampah dari dapur, ya kan. Kemudian kotorannya kohenya kita sebar di kebun kan seperti itu. Dan yang terakhir, masih ingat? Pakan, sumber pakannya harus yang mengandung obat, yaitu tanaman herbal, teman-teman kalau saya mah. Dan ini sudah terbukti 4 bulan tidak ada apa yang sakit ke kelinci saya mah, apalagi yang borok, yang koreng, tidak ada. Sombong amat. Boleh Anda datang, saya tunggu Anda datanglah ke sini. Lihat sendiri ke perguruan kelinci utara. Datang, saya tunggu. Jangan lupa bawa rokok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like the sky is running my hands over my eyes, and I feel out of bed, heart in my heart from things that I saw. Till I finally die, we started the war.